warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Cipta Nuraini, NPM 2023-14523, dan rekan saya. Saya sendiri, Desi Natalia Marbun, MPM 2023-14500932. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu dan pengetahuan alam. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu Bima Nizma SEMM selaku dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Mari kita simak video tersebut. Selamat menyaksikan video kami. Let's go! Perkembangan dan pengembangan ilmu dan pengetahuan alam. Jelaskan materi tentang 1. Membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah. 2. Memahami metode ilmiah. 3. Memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Ilmu dan pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya termasuk proses, mekanisme, sifat, benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu pengetahuan ini dikembangkan manusia karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu, dibekali dengan kemampuan untuk berpikir dan merupakan sebuah kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan segala gejala alam. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dipunyai atau diketahuinya. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmu pengetahuan merupakan siklus ilmu dengan penelitian sebagai intinya yang tidak pernah terputus, bahkan ia akan semakin membesar dan meluas. Apa yang membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah? Metode ilmiah yaitu 1. Rumusan masalah jelas dan konkret. 2. Proses mengumpulkan dan menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan logika yang tepat. 3. Perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Sedangkan metode non-ilmiah yaitu 1. Pernyataan masalah yang kabur atau abstrak. 2. Masalah tidak dapat selalu diukur secara akurat dan disebabkan oleh supernatural. 3. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Perbedaan penelitian berdasarkan keilmiahan. Penelitian ilmiah menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau mengemukakan pokok-pokok pikiran, diakhiri dengan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah yang meyakinkan. Sedangkan penelitian non-ilmiah berdasarkan kekhasan bidang atau ilmu garapannya. Adapun langkah-langkah metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Merumuskan hipotesis. 3. Merancang eksperimen. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menyimpulkan. 6. Melaporkan hasil. Perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Salah satu perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah adalah hipotesisnya. Karya tulis ilmiah sangat bergantung pada analisis serta hipotesis, sedangkan karya tulis non-ilmiah tidak terlalu membutuhkannya, biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Contoh karya ilmiah adalah tesis, skripsi, dan hasil penelitian lainnya, sedangkan contoh karya non-ilmiah adalah cerpen, novel, puisi, dan lainnya. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Metode ilmiah yaitu gabungan antara dua pendekatan rasional atau deduktif dan pendekatan empiris atau induktif. Metode ilmiah merupakan cara dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Ciri metode ilmiah menurut para ahli. 1. Menurut H. Abu Ahmadani dan A. Supatmo, ciri-ciri metode ilmiah yaitu objektivitas atau bebas keyakinan, perasaan dan prasangka pribadi serta bersifat terbuka, konsisten dan sistematik. 2. Menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma, ciri ilmiah objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. 3. Menurut Maskoeri Jasin, ciri ilmiah teratur, sistematis, berobjek, bermetode, dan berlaku secara universal. Kriteria dalam metode ilmiah. 1. Berdasarkan fakta. Dalam mengambil kesimpulan dan melakukan analisa,
bukan hanya berdasarkan pendapat peneliti, namun harus berdasarkan bukti yang nyata dari hasil penelitian yang dilakukan. 2. Bebas dari prasangka. Unsur subjektivitas dalam proses penelitian sekecil apapun bentuknya, peneliti tidak boleh memiliki prasangka tertentu pada saat melakukan eksperimen. 3. Menggunakan prinsip-prinsip analisis. Pengembangan kemampuan Hodge sangat sejalan dengan prinsip-prinsip analisis yang digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan metode ilmiah. Contoh metode ilmiah. Pada materi pembelajaran IPA, ada topik di mana peserta didik dapat melakukan kegiatan dengan langkah-langkah metode ilmiah ini. Misalnya menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan volume balon, pengaruh deterjen pada kehidupan ikan, membandingkan kecepatan kelarutan obat berbentuk tablet dan serbuk, menentukan hantaran kalor dari beberapa logam atau pengaruh cahaya terhadap fotosintesis. Secara garis besar, perubahan yang terjadi di alam tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika sifatnya tidak kekal, misal tanah setelah menjadi bata atau genteng sifat partikel zatnya sama. Sedangkan pada perubahan kimia, terbentuk zat baru yang sifatnya berbeda dari zat semula, dan hampir tak mungkin kembali lagi ke bentuk zat asal, baik bentuk maupun sifatnya, dan setiap perubahannya selalu disertai dengan efek panas. Memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara dalam memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Ini berarti bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Berbagai cara dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah maupun pendekatan ilmiah. Apa itu pendekatan ilmiah dan non-ilmiah? Pendekatan ilmiah secara umum adalah pendekatan disipliner yang merupakan pendekatan ilmu pengetahuan, di mana pendekatan ilmiah ini diwujudkan metode ilmiah yang diperoleh melalui prosedur dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Karena sifatnya bersifat ilmiah, maka pendekatan ilmiah ini disusun berdasarkan pendekatan logis, sistematik, dan empirik. Sedangkan pendekatan non-ilmiah adalah aktivitas seseorang mencari ilmu pengetahuan dengan cara tradisional. Cara-cara tradisional ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mengandalkan intrusi, menggunakan akal sehat, menggunakan wahyu, dan melalui uji coba. Adapun langkah-langkah metode ilmiah sebagai dasar IPA yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua perumusan hipotesis, yang ketiga perancangan eksperimen, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, yang keenam penarikan kesimpulan, dan yang terakhir ketujuh laporan hasil. Oke, kita lanjut dengan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu metode ilmiah dikatakan sebagai dasar ciri IPA karena merupakan tahap yang penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam yang bersifatnya kontinu, serta menciptakan ilmu pengetahuan baru yang terus berkembang sebagai perkembangan zaman yang bertuju untuk mencari kebenaran yang relatif dari suatu hal. Yang kedua, langkah-langkah operasional metode ilmiah adalah pembahasan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, perbedaan penerapan metode ilmiah dalam IPA klasik dan IPA modern adalah dalam IPA klasik dimulai dengan eksperimen yang menghasilkan teori, sedangkan IPA modern diawali dengan pengkajian teori yang dilanjutkan dengan suatu eksperimen. Saran dari pemasaran di atas dapat diberikan saran sebagai berikut. Kepada pemerintah intrusi, hendaknya memberikan materi mengenai penerapan metode ilmiah sehingga pelajar Indonesia tidak sebatas tahu mengenai metode ilmiah, melainkan belajar penerapan ilmu melalui metode ilmiah. Ini tentunya mengasah pertumbuhan pencipta pengetahuan. Kepada pelajar, sebagai generasi muda,
Sebaiknya dapat menerapkan metode ilmiah ini dalam bentuk yang nyata atau melalui e-learning to do. Teori pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih luas. Kepada masyarakat, alangkah baiknya jika masyarakat memiliki kesadaran untuk menjawab rasa keingintahuannya melalui aplikasi metode ilmiah. Di samping itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan terhadap aplikasi ilmiah kepada kehidupan dengan cara mewadahi kegiatan-kegiatan yang bertumbuh dengan penelitian dan pengadaan lebih banyak ajang yang terkait dalam hal ini agar lebih terangsang timbulnya penciptaan dan pengetahuan. Sekian presentasi dari kami. Mari kita simak video animasi tentang ilmiah dan non-ilmiah di video berikutnya. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan ilmuwan untuk mendapatkan kesimpulan dengan tujuan menyelesaikan masalah secara sistematis dan empiris. Ilmu kimia, biologi, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu sains, dibangun lewat penemuan dan percobaan ilmuwan yang merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah menemukan masalah. Ada sebuah cerita di suatu desa yang damai dan setiap malam selalu tenang. Di suatu malam, tiba-tiba domba-domba yang harusnya tidur malah berteriak. Awalnya peternak berpikir mungkin kejadian ini hanya terjadi malam ini saja, tapi ternyata tidak. Selama seminggu ini, domba-domba masih berteriak setiap malam. Nah, di sini kita menemukan masalah. Domba-domba berteriak setiap malam. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah yang harus dipecahkan. Mengapa domba-domba berteriak setiap malam? Langkah ketiga metode ilmiah adalah merumuskan hipotesis, dugaan sementara yang mendasari langkah selanjutnya. Ada banyak dugaan yang mungkin secara teori. Domba-domba berteriak karena ada hewan yang mengganggu. Itu adalah dugaan yang bisa kita ambil. Langkah selanjutnya, merancang dan melakukan percobaan. Untuk merancang percobaan, kita perlu menentukan terlebih dahulu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Variabel bebas adalah variabel yang kita bisa bebas menentukan untuk mendapatkan kesimpulan pembenaran dari hipotesis. Di sini hipotesisnya adalah bisa jadi ada hewan yang mengganggu domba, sehingga saya putuskan jenis hewan bisa mempengaruhi domba. Hewan-hewan seperti ayam, domba, kucing, tikus yang biasa dipeternakan akan menjadi variabel bebasnya. Variabel terikat adalah variabel yang terikat oleh variabel lain, atau variabel yang dihasilkan oleh variabel lain, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang diharapkan mempengaruhi variabel terikat ini tentunya adalah variabel bebas. Variabel terikat pada masalah ini tentunya adalah teriakan domba. Variabel terkontrol adalah variabel di luar variabel bebas dan terikat yang perlu dikontrol atau dibuat tetap dengan harapan variabel ini tidak mempengaruhi variabel terikat. Saya ingatkan lagi, diharapkan hasil pada variabel terikat hanyalah variabel bebas saja, jadi kita perlu mengontrol variabel-variabel yang lain. Saya jelaskan sedikit mengapa variabel terkontrol itu penting. Misalkan, variabel bebasnya adalah ayam dan anjing, dan variabel terikatnya domba berumur 1 tahun dan domba berumur 5 tahun. Hasilnya akan sangat membingungkan karena kita menjadi tidak tahu yang mempengaruhi hasil dari percobaan ini dari hewannya atau dari umurnya. Untuk itu, kita perlu mengontrol umurnya menjadi sama, di umur 5 tahun saja. Ada banyak variabel yang bisa dikontrol seperti umur, jenis domba, jenis kelamin, ukuran, berat badan, tinggi badan, kandangnya di mana, jam berapa diambilnya, dan sebagainya. Oke, dilakukan percobaan, kemudian mendapatkan data. Langkah setelah mendapatkan data dari percobaan adalah mengolah data. Data dari percobaan di sebelah kiri dapat dirubah dan diolah menjadi grafik di sebelah kanan untuk memudahkan pemahaman. Dapat disimpulkan dari grafik bahwa tikus adalah variabel terbesar domba berteriak, karena semua domba gaduh karena tikus. Dapat disimpulkan tikus adalah hewan paling besar kemungkinannya yang membuat domba-domba berteriak setiap malam. Langkah selanjutnya adalah publikasi. Dari percobaan ini, akhirnya bisa dipublikasikan hasilnya dengan beragam cara. Di sini saya contohkan dipublikasikan dengan menuliskan pengumumannya di papan pengumuman di balai desa. Akhirnya, para peternak mulai membuat banyak perangkap tikus di dekat kandang kambing.